Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Tegar Audrian Arzaika, NIM saya D1A021231. Video ini adalah tugas saya untuk hukum pajak F1 Fakultas Hukum Undram, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu penghindaran diri dari pajak secara yuridis, apa contohnya, dan mengapa penghindaran diri dari pajak secara yuridis ini tidak melanggar hukum peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa penghindaran diri dari pajak secara yuridis adalah bagian dari perlawanan pajak, di mana perlawanan pajak ini terbagi menjadi dua. Pertama, perlawanan pajak secara aktif, dan kemudian perlawanan pajak secara pasif. Pengertian dari perlawanan pajak secara aktif itu sendiri adalah wajib pajak yang perbuatannya menghindari pajak, ya, inisiatifnya berasal dari dalam diri wajib pajak tersebut. Contohnya adalah wajib pajak yang secara sadar dan secara jelas ia menyadari tindakannya. Contohnya seperti wajib pajak tidak membeli rokok agar menghindari pajak rokok. Begitupun wajib pajak menghindari membeli alkohol, membeli alkohol agar tidak membayar wajib pajak alkohol. Dan untuk perlawanan pajak secara pasif adalah segala hambatan atau segala kondisi yang berada di luar inisiatif atau berada di luar kendali dari wajib pajak tersebut sendiri yang menghambat proses pembayaran pajak dan juga termasuk juga menghambat proses penguntaan pajak oleh fiskus atau oleh pemerintah itu sendiri, di mana perlawanan pajak ini berpengaruh terhadap kondisi kas negara dan dapat menguranginya. Kembali kita kepada pengertian dari penghindaran diri dari pajak secara yuridis, di mana pengertian dari penghindaran diri dari pajak secara yuridis adalah penghindaran yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, di mana hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Jadi pada dasarnya penghindaran diri dari pajak secara yuridis adalah wajib pajak yang melakukan perbuatan secara hukum tidak dikenakan pajak. Disitulah tindakan penghindaran pajak itu masuk, di mana kekosongan hukum yang tidak mengatur suatu perbuatan atau suatu kejadian tidak dikenakannya pajak terhadap wajib pajak tersebut. Jadi pada dasarnya sesuai dengan kondisi dalam dunia hukum, di mana segala tindakan yang tidak diatur tidak dapat dihukum, maka pada dasarnya perbuatan yang tidak diatur dalam pajak ini pada dasarnya tidak ada, jadi tidak dapat dikenakan pemungutan pajak sesuai dengan yang telah diatur dalam ketetapan undang-undang peraturan perpajakan. Nah, contoh dari penghindaran pajak secara yuridis ini adalah suatu perusahaan yang ingin memberikan tunjangan kepada pegawainya dalam bentuk beras, tetapi tunjangan ini sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan pajak dikenakannya pajak terhadap perbuatan tersebut. Maka cara perusahaan menghindari pajak tersebut secara yuridis adalah perusahaan tersebut bekerja sama dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyaluran tunjangan ini, di mana perusahaan memberi uang kepada yayasan dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi pegawai tetap mendapatkan beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang atau bahkan tidak dikenakan terhadap perusahaan. Dan demikianlah adalah bentuk dari penghindaran diri dari pajak secara yuridis. Untuk menyimpulkan, penghindaran diri dari pajak secara yuridis pada dasarnya adalah segala wajib pajak yang dengan sadar menghindari atau mengisi kekosongan hukum
atau kekaburan hukum yang dimana suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak dikenakan pajak sehingga wajib pajak tersebut tidak perlu membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, sehingga penghindaran pajak secara yuridis adalah tidak melawan hukum. Demikianlah penjelasan saya untuk penghindaran pajak secara yuridis, dan demikian pula video saya ucapkan terima kasih.